Shalom Bapak Ibu, Shalom. baik yang di gereja maupun yang ada di rumah. Puji syukur kepada Tuhan, di pagi yang indah ini, Oma boleh berada di rumah Tuhan, boleh mendapat kesempatan untuk menyaksikan betapa besar cinta dan kasih Tuhan di dalam kehidupan Oma, terlebih lagi sewaktu Oma dirawat di rumah sakit. Sungguh luar biasa cinta kasih Tuhan yang Oma rasakan. Dan Oma sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak dan Ibu Pendeta. Oma juga sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak, Ibu, rekan-rekan sepelayanan semua yang begitu mendukung Oma dengan doa ya. Oma begitu terharu. Sahabat-sahabat semua. Bapak Ibu, kalau Oma mengingat semua itu, Oma tidak bisa berkata-kata ya. Oma sangat terharu betapa besar penyertaan dan betapa besar kasih Tuhan yang Oma rasakan pada saat itu. Oma juga tidak menyangka Oma harus dibawa ke rumah sakit dan Oma harus meninggalkan anak Oma yang juga sama kita kena COVID, yaitu mamanya Dastan, dan Oma yang harus dibawa ke rumah sakit sore itu. Tetapi sebelum ke rumah sakit, Oma pagi-pagi sudah telepon Pak Pendeta. Oma sudah minta dukungan doa dari Pak Pendeta, tapi Oma tidak tahu kalau hari itu Oma harus dibawa ke rumah sakit. Oma rasa fine-fine saja, tapi ternyata kondisi Oma sudah begitu lemah. Singkat cerita Bapak Ibu, sampai di Rumah Sakit Surya Husada Nusa Dua, Oma ditanganin oleh dokter. Sigap mereka semua ya menolong Oma pada sore hari itu. Dan pertolongan pertama yang Oma terima yaitu Oma dimasukkan oksigen, diberi oksigen. Dan akhirnya Oma istirahat di UGD itu. Tetapi Oma tidak bisa beristirahat. Oma terus berdoa di dalam hati minta kekuatan daripada Tuhan. Tapi di hari yang kedua Bapak Ibu, Oma drop. Karena di kanan dan kiri Oma yang tadinya Oma masih mendengar bagaimana dokter menangani, bagaimana erangan-erangan kesakitan mereka gitu ya. Tiba-tiba gak ada suara gitu. Dan tanpa sengaja Oma melihat tempat untuk jenazah itu ya, ada di sebelah kanan Oma gitu, karena pemisah itu hanya horden. Jadi kalau orang lewat, horden itu kesingkir dan Oma bisa melihat gitu semuanya. Dan saat itu waktu Oma melihat begitu, tiba-tiba di pikiran Oma, ya ampun kalau sampai Tuhan memanggil Oma dan dalam kondisi seperti itu, Oma sedih gitu ya. Sedih Bapak Ibu, dan tiba-tiba Oma drop. Karena bukan hanya di sebelah kanan, di sebelah kiri pun sama. Dan di jam 8 atau jam 9 pagi hari itu benar-benar di depan Oma gitu ya. Jadi ada pasien yang masuk, sudah 2 hari di Rumah Sakit Bali Jimbaran, tidak mendapat perawatan karena begitu banyak pasien. Akhirnya dilarikan ke Rumah Sakit Surya Husada, tapi rupanya tidak tertolong Bapak Ibu ya, dan dipanggil Tuhan. Dan Oma menyaksikan semuanya itu, bagaimana dokter menangani, bagaimana keluarganya begitu histeris karena pada akhirnya orang yang mereka kasihi dipanggil Tuhan. Dan pada saat itu Bapak Ibu benar-benar Oma drop. Walaupun Oma percaya sama Tuhan, tetapi rasa takut itu saat itu begitu menghantui Oma. Dan tidak ada siapa-siapa, hanya Alkitab ini Bapak Ibu
yang menemani Oma pada saat itu. Oma peluk Alkitab kuat-kuat dan Oma berkata, Tuhan Yesus tolong Ros. Tuhan Yesus ampuni semua dosa-dosa Ros. Tuhan tolong. Saya begitu memohon kepada Tuhan Bapak Ibu. Saya katakan, Tuhan tolong Ros. Ros tidak kuat melihat semua ini Tuhan. Ampuni dosa-dosa Ros. Berikan kekuatan untuk Ros. Tolong Tuhan, tolong. Bapak Ibu, Oma merasakan ketenangan saat Oma berseru kepada Tuhan. Dan Oma terlintas di dalam pikiran Oma satu pujian, yaitu pujian yang Oma sangat suka. Pujian itu Bapak Ibu, walau 1000 rebah di sisiku ya. Oma mengingat pujian itu dan Oma kembali dikuatkan. Dan lewat pujian itu akhirnya Oma duduk. Oma coba menyanyikan pujian itu dan Oma penyembahan. Puji Tuhan Bapak Ibu, itulah kekuatan yang Tuhan berikan. Dan pada akhirnya hari itu, siang itu juga Oma mendapat kamar di lantai 2. Bapak Ibu, karena semalaman tidak bisa tidur, karena begitu banyaknya yang Oma lihat dan Oma sampai gemetaran, tapi puji Tuhan di kamar itu Oma bisa tertidur. Tapi di saat Oma tertidur sebentar, Oma dibangunkan lagi oleh seorang dokter yang merawat Oma. Dia menepuk tangan Oma dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Dokter Eka. Eka siapa? Oma juga kurang jelas pada waktu itu. Dia dokter lelaki ya Bapak Ibu. Dan dia katakan, kenapa Oma begitu tegang? Karena saat itu Oma juga tidak sadar kalau Oma begitu tegang ya Bapak Ibu. Dan dia bilang, ayo Ibu, relax. Dia lihat Alkitab di sebelah Oma dan dia katakan, Ibu anak Tuhan. Iya dokter, seketika itu juga Oma katakan, saya anak Tuhan, saya percaya Tuhan akan menolong saya. Dan dokter itu tersenyum, dia katakan buat saya, Ibu, kalau saya mau bersaksi, banyak sekali, tetapi waktu tidak mengizinkan. Hanya satu pesan saya untuk Ibu, kalau Ibu anak Tuhan, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, jangan hanya di mulut saja. Bapak Ibu, waktu dokter mengatakan itu, saya berusaha untuk melihat mukanya, tetapi karena dia berdiri samping gitu ya, kayak saya lihat dia begitu tenang, dia tersenyum. Dan saya merenungkan kalimatnya itu, saya merasa tertantang Bapak Ibu. Sebagai anak Tuhan, saya merasa tertantang ya. Kalau saya percaya kepada Tuhan jangan hanya di mulut. Saya mengingat terus kalimat itu. Dan dokter itu mengatakan, Ibu, coba Ibu perhatikan di ruangan ini. Karena nanti setelah saya keluar, Ibu sendiri. Tetapi Ibu harus percaya, tadi Ibu bilang Tuhan yang akan menolong dan menyembuhkan. Ibu, Tuhan ada bersama dengan Ibu, berdialoglah dengan Tuhan. Dan dia suruh saya melihat ada satu lukisan, dia bilang mensyukuri semuanya itu. Perhatikan ruangan ini. Saat makan, Ibu bersyukur. Makan gak usah buru-buru. Ibu nikmati semuanya itu, Ibu bersyukur. Saya bilang, iya dokter, terima kasih. Bapak Ibu, begitu dokter itu pergi, Oma bangun, Oma duduk ya. Ya Oma hanya bisa bangun, tidur lagi, bangun, tidur lagi. Karena untuk berjalan gak bisa. Dan Oma melihat di sekitar kamar Oma itu, di ruangan itu, memang kamarnya bagus, besar, tapi Oma sendiri. Bapak Ibu, Oma bersyukur. Dan pada malam hari itu, Oma gak bisa tidur. Karena ada kuasa-kuasa lain. Tapi Oma tengking dalam nama Yesus.
Oma bersyukur siang hari waktu Oma bisa istirahat, dan malam itu benar-benar sampai pagi Oma nggak bisa tidur karena ada saja yang terjadi. Bangku seperti bangku gereja ini yang Oma duduk, tiba-tiba di kamar mandi itu perang gitu ya. Dan Oma lihat bangku ada di sebelah Oma, nggak kenapa-kenapa gitu ya. Oma penyembahan, ada merinding-merindingnya, tapi Oma tolak dalam nama Yesus. Aduh, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong Ros. Terus Bapak Ibu dalam penyembahan Oma berserah. Capek juga ya Bapak Ibu kalau kita memang tidak sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan gitu ya. Oma berdoa, Oma percayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan Bapak Ibu selama di rumah sakit itu, setelah di ruangan sendiri, akhirnya hari kedua Oma dipindahkan lagi di satu ruangan yang berdua. Jadi Oma punya teman. Di situ Oma merasakan luar biasa. Hari-hari yang Oma lewati di rumah sakit itu Oma rasa sangat-sangat luar biasa, karena pada akhirnya Oma menyadari bahwa siapapun kita, apapun keberadaan kita, semuanya itu kehebatan kita, kepintaran kita, kekayaan kita, harta kita, uang kita yang melimpah. Jika tidak ada Tuhan di dalam hidup kita, semuanya itu akan sia-sia. Kita tidak pernah tahu Bapak Ibu, yang tidak pernah Oma pikirkan, Oma harus berhadapan setiap pagi, siang dan sore dengan suster-suster yang dengan peralatan mereka yang tidak pernah Oma bayangkan sebelumnya, hanya lihat di TV, tapi di rumah sakit tiap hari Oma harus lihat semua itu. Tiap pagi ini jari Oma ya ditusuk untuk ambil darah, tangan infus diganti 3 kali, di tangan kiri ini 2 kali, di tangan kanan ini sekali. Dan semuanya itu ketika suster-suster, perawat-perawat itu masuk, sebelum mereka menyuntik Oma, sebelum mereka melayani Oma, Oma selalu berdoa, minta pertolongan daripada Tuhan agar semua obat-obatan yang Oma terima, suntikan-suntikan yang masuk di tubuh Oma boleh menjadi kekuatan. Oma percaya bahwa Tuhan menyembuhkan Oma, dan semua itu hanyalah alat yang Tuhan pakai untuk lebih. Oma percaya karena pada saat itu Oma nggak tahu kalau COVID itu, virus itu menyerang paru-paru Oma. Oma tidak tahu. Yang Oma hanya kaget, kok pengobatannya segini banget gitu ya, kayaknya begitu banyak. Oma disuntik gitu dengan beberapa macam obat, belum obat yang harus Oma minum. Tapi Oma menjalani semua itu dengan tenang. Pada akhirnya luar biasa, yang Oma katakan luar biasa bersama dengan Tuhan ketika kita berserah, ketika kita menyerahkan semuanya, ada ketenangan yang luar biasa. Dan bahkan di rumah sakit setiap pagi setelah Oma menerima suntikan dan lain sebagainya, Oma bisa banyak berdoa, Oma bisa bersyafaat, berdoa untuk bangsa dan negara, untuk gereja-gereja, untuk teman-teman semua yang sakit. Karena WA yang Oma terima dari teman-teman di Jakarta pun mereka sama, untuk anak Oma. Dan teman Oma yang orang Bali ini dalam keadaan hamil 8 bulan. Dia punya ambeien, dia terkena COVID. Oma lihat dia begitu sangat menderita. Puji Tuhan, ketika Oma bilang, Ibu yang kuat ya, saya doakan. Iya Ibu. Puji Tuhan Bapak Ibu, setelah keluar dari rumah sakit kita menjadi sahabat. Karena setiap malam dia juga pasti mendengar, karena Oma terus membawa dia dalam doa. Bapak Ibu yang terkasih, lewat kesaksian Oma ini, Oma hanya mau menyampaikan untuk kita semua sebagai anak-anak Tuhan, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, jangan pernah kita main-main dengan Tuhan.
kita harus benar-benar, karena kita tidak pernah tahu kapan waktu kita. Dan hanya Tuhan yang tahu. Cantik, ganteng, apapun, siapapun kita, Tuhan tidak melihat semua itu. Tetapi Tuhan melihat kesungguhan hati kita. Tuhan melihat hati kita. Bapak Ibu 11 hari di rumah sakit, Oma diberkati luar biasa. Oma menyadari akan banyak kekeliruan Oma di hadapan Tuhan. Oma menyadari akan kesombongan, akan ketidaksabaran Oma. Oma bukan seorang pelayan Tuhan yang baik. Karena Oma menyadari di hadapan Tuhan betapa banyak kekurangan-kekurangan Oma. Saat Oma berada di rumah sakit itulah Oma disadarkan semua lewat firman-firman Tuhan yang Oma baca. Ketika kita mendengar, ketika kita memberi kekuatan kepada orang. Di 1 Korintus 10 ayat 13. Kayaknya biasa-biasa saja, tetapi di rumah sakit Oma belajar untuk merenungkan semuanya itu. Banyak ayat-ayat yang lain Bapak Ibu. Tetapi disitulah Oma merasakan, kalau tidak ada campur tangan, Tuhan memberikan kita kekuatan, semua itu luar biasa. Makanya apa yang Oma rasakan, apa yang Oma terima di rumah sakit itu Bapak Ibu adalah berkat yang terindah. Di masa tua Oma, apalagi Bapak Ibu ya, Oma bersyukur anak-anak cucu yang sehat. Oma harus menjadi saksi untuk mereka. Di gereja semua sudah memanggil Oma. Oma hanya minta kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur dan aku berterima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan. Amin. Tuntunlah aku di setiap langkahku Bapa. Jagalah mulutku, jagalah hatiku, jagalah pikiranku. Untuk aku tidak negatif thinking terhadap siapapun. Amin. Itulah kekuatan yang luar biasa Bapak Ibu kalau Oma saksikan. Dan puji Tuhan 11 hari Oma di rumah sakit. 2 kali Oma di ronsen, paru-paru Oma sudah bersih. Oma boleh pulang. Haleluya. Itu luar biasa, Oma bersyukur dan berterima kasih. Walaupun sampai di rumah ternyata Oma masih harus pemulihan tenaga. Tetapi support dari anak-anak. Oma terus membuka video Bapak Ibu, teman-teman itu. Ayo Oma semangat, ayo Oma tenang, sukacita. Oma dikuatkan, kembali Oma dikuatkan. Kadang-kadang Oma, aduh, tapi ingat semua itu dengan puji-pujian, dengan setiap pagi penyembahan Bapak Ibu. Luar biasa, berkat-berkat Tuhan. Mari kita menjadi penyembah-penyembah yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Baik, puji nama Tuhan. Oma tetap dulu di situ ya. Kita bersyukur, jadi luar biasa ya. Luar biasa, memberi semangat. Ada saudara-saudara kita yang masih harus berjuang. Jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir. Ada tadi, saya sangat tertarik tadi ya, bagaimana seorang dokter ya memberi kekuatan dan berkata, ya kalau ibu anak Tuhan ya, terima kasih untuk Bapak dokter yang luar biasa, tidak hanya menangani hal kesehatan tapi juga hal rohani. Bapak dokter kiranya terus diberkati Tuhan ya. Perkataan Bapak dokter itu memberikan suatu kekuatan ya. Nah ini perlu kita berdoa untuk tim medis dokter, karena mereka juga capek, lelah. Ya bisa saja karena lelah, capek, bisa saja tindakan ya yang nggak sabar. Karena mereka juga punya masalah, punya problem juga menghadapi hal ini. Tetapi luar biasa, Bapak dokter luar biasa. Ya dia memberikan ya siraman rohani juga ya. Dan yang saya lihat dari kesaksian Oma Ros di rumah sakit, perlu doa. Kenapa? Memang ada tantangan ya, ada kuasa kegelapan juga yang menyerang ya, karena mungkin dibarengi rasa ketakutan, kecemasan. Kemarin Om Ros cerita dengar suara-suara banyak rame padahal sendiri di sana, tapi ada suara-suara rame ini yang membuat gaduh suasananya ya. Tapi puji Tuhan ya, Om Ros menang dengan doa ya, dengan doa dan membaca firman ya. Dan untuk yang sedang berjuang jangan takut ya. Kemarin ya, saya sampaikan juga dalam satu persekutuan ketika di rumah
Kami ada 6 orang di pastori, 3 positif, 3 negatif. Ya kadang-kadang ketika pikiran itu mulai mau menggoda, kita mau rasanya khawatir. Nah, sampai satu ketika ibu pendeta juga harus berjuang seorang diri. Kenapa? Karena kalau dekat nggak mungkin. Ibu pendeta tahu ini COVID, malah nanti ya mencelakakan suami kalau saya bangunkan Pak Pendeta, ya dia pikir ya. Jadi ibu pendeta ini luar biasa ya, sangat mengasihi suaminya supaya jangan mencelakakan ya. Terima kasih ibu pendeta ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau berdoa mengucap syukur untuk yang sembuh dan yang masih sakit tetap berjuang. Ya, jangan khawatir. Kami sudah buktikan di rumah. Jangan terlalu melihat, kamu COVID dihindari. Jangan, justru makin hancur yang kena itu ya. Kita tolak sepertinya, enggak. Yang penting prokes saja. Jaga kesehatan, jarak kira-kira 2 meter, enggak apa-apa, komunikasi saja, enggak masalah. Apalagi sekarang kan kita mau komunikasi bisa lewat HP. Ya, data tinggal ya beli unlimited, ya udah bisa untuk sesaat, tidak apa-apa. Nah, hanya beberapa hari puji Tuhan kalau Om harus di rumah sakit 11 hari ya Om ya. Sementara sebelum rumah sakit kan sudah kena juga. Jadi di rumah sudah juga karena bersama dengan anak Oma juga ya. Mama Dastan juga kena ya. Tapi bersyukur Mama Dastan juga semangat ya, tetap ya. Tuhan sudah pulihkan, amin. Nah ini kita semua dipulihkan Tuhan. Dan intinya adalah ya jangan izinkan kita terhanyut dengan perasaan yang negatif itu, yang ketakutan yang luar biasa. Walaupun di kiri kanan kita melihat. Saya mengerti perasaan Omar Ros, dilihat aduh di sana sudah tiada, di sini tiada. Wah kapan giliranku gitu ya. Tapi berserah ya. Saya masih ingat Oma waktu belum dibawa ke rumah sakit pagi itu. Ya saya dengar sepatnya, wah ini Oma sudah menghadapi begitu ketakutan yang luar biasa, yang ada gangguan ya. Kita berdoa, saya katakan kita serahkan sama Tuhan. Hanya satu ya, hati yang gembira adalah obat yang manjrit, yang sering saya sampaikan juga. Dan mari kalau ada sahabat teman kita memang nggak bisa kita telepon ya karena mungkin juga sakit, tapi bawa dalam doa. Atau mungkin perlu juga video-video singkat kita berikan karena sendiri kan di ruangan misalnya sendiri, mau bikin apa? Jadi kan tidak selalu tidur. Nah pas tidak tidur itu loh, pas tidak tidur pikiran kemana-mana. Nah lebih baik pas kita kirimkan video, rekaman video singkat apa yang menghibur, boleh, tidak apa-apa ya, menguatkan. Ya kiranya kesaksian ini menjadi berkat bagi kita sekalian, secara khusus untuk Bapak Ibu, sahabat, saudara yang sedang masih berjuang. Jangan takut. Ya penyakit itu tidak terlalu membahayakan yang seperti kita pikirkan, manakala kita hadapi dengan tenang. Ya tetapi ketika kita sudah mulai gelisah, larut di dalam kecemasan, disitulah ya kekuatan tubuh kita semakin menurun. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, Tuhan memberkati Om Ros. Terus walaupun kemarin merasa ada semacam trauma, masih ada ketakutan, tetapi memang itu nggak bisa langsung tiba-tiba beres ya. Tapi terus menyembah Tuhan, membaca firman Allah, ini luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesaksian hamba-Mu, Om Ros, mendapatkan satu pengalaman yang menarik walaupun memang secara manusia terasa sakit. Tetapi hamba-Mu mendapatkan pelajaran yang berharga, yang luar biasa. Semakin mengerti arti kehidupan, semakin mengerti yang namanya percaya kepada Tuhan, semakin bersandar kepada Tuhan. Bapa, biarlah melalui kesaksian ini ada banyak saudara, sahabat, teman yang sedang bergumul, diberkati oleh Tuhan. Sehingga kami semua bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Dan pada kesempatan ini juga kami bersama-sama datang kepadamu Tuhan, berdoa, menyerahkan setiap sahabat, teman, saudara, keluarga yang sedang menghadapi virus COVID itu. Apapun jenisnya. Tuhan menjamah mereka, Tuhan memberi kekuatan dalam tubuh mereka. Berkati obat-obat yang mereka makan, mereka minum. Tuhan berkati mungkin ada ramuan-ramuan tradisional yang mereka gunakan. Tuhan berkati. Tuhan nyatakan kasih dan kuasa-Mu. Secara khusus Tuhan berikan ketenangan mereka yang isolasi mandiri karena tidak berani juga mengungkapkan persoalan mereka. Ada ketakutan yang mereka hadapi. Tuhan jamah mereka.
Dan kami juga berdoa mereka yang ada di rumah sakit, yang isolasi terpadu, di tempat yang sudah dikhususkan dan ada perawatan yang diberikan kepada mereka. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Biarlah dokter-dokter, perawat, tim medis diberkati Tuhan. Mereka juga lelah, mereka juga terancam karena virus itu pun bisa menyerang mereka. Tuhan berkati tim medis ini Tuhan, para dokter dimanapun berada. Dan terlebih berikan juga kepada mereka hati yang bijaksana, sehingga melalui pelayanan mereka banyak pasien yang diberkati Tuhan. Banyak pasien-pasien yang akhirnya semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan berkati para dokter, perawat, semua tim medis, peralatan-peralatan, Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, ini hidup kami serahkan sepenuhnya hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus senantiasa mengalir dalam kehidupan kami saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.